Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kemegahan istana yang gemerlap, Nabi Sulaiman, kekhawatiran menghantui batinnya, jumlah prajurit yang setia dan berani semakin menyusut. Banyak yang telah berpaling dari kewajiban jihad, meninggalkan kekosongan dalam kekuatan umatnya. Pada malam itu, ia membuat keputusan untuk mengunjungi 100 istrinya, dengan harapan bahwa mereka akan melahirkan generasi penunggang kuda yang mampu memperkuat barisan jihad. Namun dalam ruang batin yang luas, terdengar keraguan yang tersembunyi, sebuah suara kecil yang mungkin terlupakan oleh keinginan dan harapan. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit di atas istana Yerusalem, di mana Nabi Sulaiman, seorang raja yang bijaksana dan sekaligus nabi yang sangat dihormati, duduk seorang diri di balkonnya. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, membawa kekhawatiran yang telah lama menghantuinya. Daya militer kita menurun, prajurit-prajuritku mulai menarik diri dari barisan jihad, gumam Sulaiman dalam hati. Bagaimana aku bisa memimpin umatku dengan baik? Seorang penasihat setia, Benayah, mendekat dengan langkah hati-hati. Tuanku, katanya dengan hormat, apa yang mengganggu pikiranmu di malam yang tenang ini? Sulaiman menoleh. Benayah, lihatlah kerajaan ini, aku khawatir akan masa depan kita. Kita memerlukan lebih banyak prajurit yang berani dan setia untuk melindungi umat ini. Benayah mengangguk. Tuanku, kebijaksanaanmu telah membawa kedamaian dan kemakmuran. Namun, aku mengerti kekhawatiranmu, bagaimana aku bisa membantu? Sulaiman menghela nafas dalam-dalam, matanya kembali terak ke langit. Aku telah membuat keputusan untuk menggauli semua istri-istriku dalam serentak. Aku berharap bahwa dari mereka akan lahir generasi pemberani yang akan memperkuat barisan jihad kita. Benayah terkejut oleh keputusan itu, ini adalah keputusan besar tuanku, namun, apakah ini sesuai dengan kehendak ilahi? Sulaiman merenung sejenak sebelum menjawab dengan suara gemetar, aku merasa, inilah satu-satunya jalan, meskipun keraguan di hatiku semakin besar. Mungkinkah aku memaksakan kehendakku? Benayah mendekat dan menempatkan tangannya di bahu Sulaiman. Tuanku, kadang-kadang, kita tidak dapat sepenuhnya memahami kehendak ilahi. Mungkin ada cara lain yang belum kita lihat. Namun, keputusan Sulaiman sudah bulat. Aku harus melakukannya, Benayah, aku hanya berharap Allah akan mengampuni jika ini bukan kehendaknya. Di tengah malam yang semakin larut, Sulaiman memerintahkan agar keputusannya disampaikan kepada semua istrinya. Masing-masing dari mereka merespons dengan berbagai cara, ada yang mendukung dengan sepenuh hati, namun ada juga yang merasa bingung dan khawatir. Di salah satu ruangan istana, Sulaiman bertemu dengan istri pertamanya. Naamah, kau tahu tentang keputusanku bukan? Naamah mengangguk dengan cinta dan kekhawatiran di matanya, ya tuan, aku mendengarnya, dan aku akan mendukungmu, tapi, suara Naamah terhenti. Sulaiman merasakan keraguan di suara Naamah, tapi apa Naamah? Apakah ini benar-benar kehendak Allah, atau hanya keinginanmu sendiri? Tanya Naamah dengan lembut. Pertanyaan itu menusuk hati Sulaiman. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, aku tidak yakin Naamah, tapi ini adalah satu-satunya jalan yang kulihat. Malam itu, Sulaiman menghabiskan waktunya bersama Naamah, tetapi keraguan masih menghantuinya. Di dalam hatinya yang lapang, ada suara kecil yang mungkin akan mengubah takdirnya dan takdir kerajaannya. Malam berikutnya, istana Sulaiman menjadi tempat kesibukan yang tak biasa. Bagaimanapun, untuk mewujudkan niatnya menggauli 100 istri dalam semalam, dari waktu selepas Isya hingga subuh, setiap istri hanya memiliki jatah 5 menit, dan semuanya harus dipersiapkan dengan efektif, dan memanfaatkan waktu yang efisien. Di antara bisikan doa dan permohonan para istri, Sulaiman melangkah dari satu kamar ke kamar lain, berusaha mewujudkan niat yang telah diputuskan. Namun di tengah keramaian ini, terjadi sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba, malaikat dengan cahayanya yang memenuhi ruangan muncul di hadapan Sulaiman. Sulaiman hamba Allah, suara malaikat itu bergema, lembut namun tegas. Sulaiman terkejut, ia berhenti sejenak dan menundukkan kepalanya, apa pesanmu wahai utusan Allah? Ingatlah selalu untuk mengucapkan insya Allah dalam setiap niatmu, kata malaikat itu. Tanpa kehendaknya, segala usahamu akan sia-sia. Sulaiman mengangkat kepalanya, sinar matahari pagi menyinari wajahnya yang tampak berubah. Terima kasih atas peringatanmu, aku akan selalu mengingatnya. Setelah Isya, Sulaiman memulai kunjungannya kepada istri pertamanya, menyempatkan waktu sebentar dengan masing-masing dari mereka, dan berpindah dari satu kamar ke kamar lainnya, seperti yang telah direncanakan. Namun, malam berganti menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Di akhir bulan, kabar yang mengejutkan datang dari salah satu istri Sulaiman. Seorang wanita yang lembut dan penuh kasih, datang kepada Sulaiman dengan berita yang mengguncang. Tuanku, katanya dengan suara gemetar, aku telah melahirkan, tapi, anak kita, begini. Sulaiman, dengan perasaan campur aduk mengikutinya ke kamar. Di sana, terbaring seorang bayi yang hanya tubuh setengah lengkap, mengingatkan Sulaiman akan kelalaian yang telah ia lakukan.
Ini adalah akibat dari lupa mengucapkan insya Allah, bisik Sulaiman pada dirinya sendiri, perasaan penyesalan yang mendalam memenuhi hatinya. Sulaiman berdiri di samping tempat tidur, memandang bayi itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Anakku, maafkan ayahmu," katanya lirih. Benayah yang telah memasuki ruangan, berdiri di samping Sulaiman dan menawarkan dukungan. "Tuanku, ini adalah ujian dari Allah, mungkin ada hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini." Sulaiman menoleh ke Benayah, wajahnya penuh dengan penyesalan. "Benayah, aku telah sombong dan lupa akan keagungan Allah. Aku harus memperbaiki kesalahan ini, aku harus kembali kepada jalannya." Tiba-tiba, sinar terang dan menyilaukan muncul, seorang malaikat berdiri di depan Sulaiman. Malaikat itu memiliki wajah yang penuh kedamaian, tetapi matanya menatap tajam pada Sulaiman. "Sulaiman, hamba Allah yang terpilih," suara malaikat itu bergema di udara pagi. "Mengapa engkau tidak mengucapkan insya Allah dalam keputusanmu?" Sulaiman terkejut, jantungnya berdetak kencang. Aku lupa," ia mengakui dengan suara gemetar. Malaikat itu mendekat, suaranya menjadi lebih lembut. "Ingatlah Sulaiman, kehendak Allah harus selalu menjadi prioritas utama. Tanpa mengucapkan insya Allah, keinginanmu mungkin tidak selaras dengan kehendaknya." "Aku mengerti," jawab Sulaiman, kepalanya tertunduk, "aku telah membuat kesalahan besar." Malaikat itu menatapnya dengan penuh kasih. "Kesalahan adalah peluang untuk belajar Sulaiman, Allah Maha Pengampun. Kembalilah kepadanya dengan hati yang tulus, dan selalu ucapkan insya Allah dalam segala rencanamu." Setelah malaikat itu menghilang, Sulaiman merasa ada beban yang terangkat dari hatinya. Ia sadar bahwa ia terlalu tergesa-gesa dan lupa akan prinsip dasar keimanan. Malam itu, dengan tekad yang baru, Sulaiman memutuskan untuk mengulangi tindakannya, kali ini dengan sungguh-sungguh mengucapkan insya Allah. Dengan penuh kehusyukan, ia berdoa memohon ampun atas kelalaian dan kesombongannya, serta meminta petunjuk Allah dalam setiap langkahnya. Kamar demi kamar, Sulaiman mengunjungi istrinya, kali ini dengan hati yang lebih rendah hati dan penuh kepasrahan pada kehendak ilahi. Di setiap pertemuan, ia mengucapkan insya Allah, mengingatkan dirinya bahwa hanya dengan kehendak Allah, keinginannya dapat terwujud. Bulan-bulan berlalu sejak malam ketika Sulaiman memperbaharui niatnya dengan penuh kepasrahan kepada kehendak Allah. Istana yang sebelumnya dipenuhi dengan kecemasan dan keraguan, kini diselimuti suasana harap yang tenang. Sulaiman menunggu dengan sabar, bertawakal pada kebesaran dan rahmat Allah. Kabar gembira pun datang satu demi satu. Istri-istri Sulaiman, satu persatu, membawa berita kelahiran anak-anak yang sehat dan sempurna. Kerajaan dikejutkan dengan kelahiran banyak bayi, setiap bayi adalah simbol kekuatan dan harapan baru bagi umat. Sulaiman duduk di taman istana, merenungkan perjalanan yang telah dilewatinya. Benayah yang selalu setia di sisinya, mendekat dengan senyum penuh kebahagiaan. "Tuanku, lihatlah hasil dari keimanan dan kesabaranmu, Allah telah mengabulkan doamu." Sulaiman memandang ke langit yang biru cerah, matanya berkilauan. "Ya Benayah, ini semua adalah karunia Allah, aku telah belajar pelajaran yang sangat berharga." Di depan umatnya, Sulaiman berbagi kisah perjalanannya. Ia berbicara tentang pentingnya kepatuhan, kepasrahan, dan kepercayaan kepada Allah. Ia mengakui kesalahannya, keegoisannya, dan bagaimana Allah telah membimbingnya kembali ke jalan yang benar. "Umatku," kata Sulaiman dengan suara yang penuh emosi, "aku telah belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Janganlah kita sombong atau lalai, selalu ingatlah untuk mengucapkan insya Allah dalam setiap langkah kita." Kerajaan Sulaiman, dengan kehadiran generasi baru ini, mengalami masa keemasan baru. Para penunggang kuda yang lahir dari kepasrahan dan doa itu, tumbuh menjadi prajurit-prajurit yang berani dan setia. Mereka tidak hanya menjadi simbol kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan iman dan kehendak yang kuat. Sulaiman sekarang lebih bijak dan rendah hati, memimpin kerajaannya dengan lebih banyak kasih dan kearifan. Ia menjadi contoh bagi raja-raja lain, bukan hanya karena kekuasaan dan kekayaannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan keimanan yang mendalam.